Kenapa mengembangkan konten SAC dengan ChatGPT? Ya, yang masalah di aplikasi ya SAC itu konten. Saya pernah memberikan tugas untuk membuat aplikasi SAC gitu. Saya tahu yang jadi masalah dari metodologi yang saya ajarkan, ya tahapan pengembangan SAC, saya tahu masalah yang terbesar itu di konten, bukan dibuat aplikasi SAC, tapi di kontennya. Sehingga ketika kami mengajar SAC, kami selalu meminta tolong buatkan strukturnya, struktur pakai mind mapping gitu. Karena dari situ akan kelihatan kontennya itu lengkap atau tidak lengkap gitu. Dengan adanya ChatGPT, mengembangkan pengembangan aplikasi bahan ajar ya interaktif ini akan sangat luas, benar-benar sangat luas. Ya, guru SD mulai halus pakai ChatGPT, guru SD. Kenapa? Karena si muridnya itu yang murid SD-nya dia akan menggunakan ChatGPT. Nah, jadi ini guru kita, misalnya guru SMP, harus segera menyusun aplikasi atau konten bahan ajar pakai ChatGPT, cek hasilnya gitu, ya, cek hasilnya, cek kontennya, apakah dia sesuai dengan kurikulum, apakah sesuai dengan pengajaran kita, karena murid kita akan pakai ChatGPT. Coba bayangkan. Nah, kenapa ini harus diajarkan, dimasukkan ke SAC? Supaya ya si kontennya itu sudah masuk duluan ke dalam SAC sehingga murid akan segera belajar itu. Jadi kuncinya di struktur. Jangan sampai murid kita tanya ke SAC tapi dia yang belajarnya tanpa struktur, tanpa kurikulum, kan tambah kacau. Nah, kenapa saya sendiri susah ya menyusun konten ini sebelum ada ChatGPT? Karena setiap saya searching, ya, misalnya tentang satu topik, Google, jawabannya 1000 gitu. Jadi saya susah, yang mana gitu. Nah, saya sendiri beli buku tentang knowledge management, bukunya banyak gitu. Masing-masing menampilkan definisi knowledge management. Kan susah mana yang diambil. Akhirnya saya harus buat kesimpulan sendiri. Nah, kalau dengan ChatGPT, kita akan dirapikan, kemudian kita adjust. Ya, saya sebagai dosen, saya akan adjust. Ya. Seperti semester depan, saya ngajar lagi di UNUR, terbalik saya akan pakai ChatGPT, strukturnya saya pakai, kontennya dari ChatGPT, tapi saya adjust. Ya. Jadi, ini meningkatkan pengembangan aplikasi bahan ajar. Apakah untuk SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, pusdiklat, dan seterusnya. Ini benar-benar luar biasa. Meningkatkan kreativitas konten. Anak-anak, guru-guru, dosen, mahasiswa, trainer, konsultan dengan aplikasi SAC yang menarik. Karena kontennya betul bisa generate. Ya. Meningkatkan peluang monetisasi. Nah, peluang monetisasi sekarang akan semakin terbuka. Benar-benar terbuka. Nah, sehingga kami sekarang harus mendorong pengembangan teaching factory, ya, multimedia SMK. Mendorong pelaku bisnis baru, konten multimedia, ya, dari kalangan mahasiswa atau UKM, mengembangkan inkubator bisnis manajemen konten, ya, di daerah-daerah. Kenapa? Karena ada ChatGPT. Jadi jangan sampai malah terbalik nanti. Yang memperkenalkan kota kita malahan orang dari Singapura karena dia pakai ChatGPT. Nah, dan nggak bisa disalahkan itu. Ya, nggak bisa disalahkan. Cerita Bandung, tapi yang bercerita adalah orang Singapura. Dan itu sebelum ada ChatGPT, itu pernah kejadian ya. Saya memberikan presentasi, ya, ada seminar saatnya, berkaitan dengan wisata, geowisata ya. Wisatanya di geologi gitu. Saya hadir, diundang di dinas gitu. Pada waktu saya kan bukan orang geologi, makanya saya cari kontennya ya pasti pakai Google gitu. Apa yang terjadi? Saya presentasinya di Jalan Rio gitu, saya presentasi gitu. Ahlinya malah di Jepang gitu. Ahlinya malah di Washington, Amerika sana. Jadi bisa dibayangkan. Jadi jelas akan sulit ininya. Tapi dengan ChatGPT ini benar-benar ya kreativitas.
Jadi cerita tentang Borobudur, pergi ngambil fotonya sendiri, deskripsinya ChatGPT saja gitu. Ya. Meningkatkan peluang monetisasi, ini jelas nih ya. Nah, sehingga kami akan dorong di sini. Meningkatkan pengembangan portal directory. Portal directory multimedia interaktif ya, Android yang terbesar adalah Google Play ya, Play Store. Itu yang terbesar. Dengan adanya ChatGPT, kami dorong terbalik ya. Tetap dimasukkannya ke Google Play Store misalkan, tetapi sekolah akan mengembangkannya. Mungkin punya 100 aplikasi, perguruan tinggi ada 1000, Pusdiklat ada 1000 gitu. Untuk apa? Supaya lebih terfokus. Dan kita brandnya naik gitu. Jadi kenapa konten ini sangat penting? Nah, ChatGPT ini betul-betul luar biasa nih, ya.